anak-anak, salam jumpa dengan Bapak As. Oke, mudah-mudahan kalian khusus kelas 11 akomodasi perhotelan SMK Muara selalu diberkati Tuhan. Oke, materi pembelajaran kita hari ini mengenai industri perhotelan. Nah, kemarin sudah Bapak bagikan mengenai potensi dasar 31 dan 41. Apa itu isinya? Nah, sebelumnya Bapak akan menampilkan tayangan slide-slide khusus pembelajaran kompetensi dasar 31 dan 41. Baik, apa itu kompetensi dasar 31? Yaitu memahami mengenai ruang lingkup industri perhotelan, dan kompetensi dasar 41 mempresentasikan ruang lingkup industri perhotelan. Terima kasih, dan Bapak harapkan sebelumnya kalian saksikan tayangan slide Bapak dan tolong dicatat seluruh mengenai isi-isi daripada pembelajaran khusus KD 31 dan 41. Oke, selamat menikmati tayangan dan mengamati apa isi tayangan industri perhotelan ini. Terima kasih. Kompetensi dasar 31 dan 41. Kompetensi dasar 31 memahami mengenai ruang lingkup industri perhotelan, dan kompetensi dasar 41 mempresentasikan ruang lingkup industri perhotelan. Nah, itulah kompetensi dasar 31 dan 41. Oke, apa tujuan pembelajaran daripada kompetensi dasar 31 dan 41? Yang pertama, melalui tayangan dan diskusi, Bapak harapkan seluruh peserta didik dapat memahami dan mempresentasikan apa saja ruang lingkup perhotelan itu dengan benar. Yang kedua, melalui pengumpulan informasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian industri hotel dengan benar. Yang ketiga, melalui pengumpulan informasi, peserta didik dapat menjelaskan apa saja departemen yang berada di dalam dunia industri perhotelan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, berikutnya, apa materi pembelajaran dari industri perhotelan KD 31 dan 41 ini? Oke, yang pertama mengenai pengertian industri, yang kedua mengenai pengertian hotel, yang ketiga mengenai departemen dalam industri perhotelan, yang keempat mengenai ruang lingkup industri perhotelan. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kepada anak didik kami, tolong seluruh penjelasan khusus mengenai materi pembelajaran ini KD 31 dan 41 kalian catat ataupun diringkas. Bukan hanya ditonton maupun didengarkan saja, tapi tolong dicatat. Nah, itulah Bapak berikan nasihat kepada seluruh peserta didik khusus kelas-kelas akomodasi perhotelan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pagi ini, yaitu mengenai pengertian industri. Apa saja pengertian industri? Yang pertama mengenai tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya. Yang kedua, menurut Encyclopedia Indonesia, industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam untuk konsumsi, tetapi bahan-bahan diproses dan akhirnya menjadi komoditas yang berharga dan berguna kepada masyarakat. Menurut George Stirner, industri adalah semua kegiatan manusia dalam ekonomi produktif atau memproduksi barang atau uang. Nah, itulah pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menurut Encyclopedia Indonesia, dan menurut George Stirner. Nah, ini sebelumnya kalian bisa mempost, Bapak ingatkan mempost video ini mengenai pengertian industri dari masing-masing bagian supaya bisa kalian catat. Oke, kita lanjutkan
ke slide berikutnya. Apa mengenai pengertian hotel? Menurut kamus Oxford, the Advanced Learner Dictionary adalah building where meal and rooms are provided for traveler, yang artinya bangunan atau fisik yang menyediakan layanan makanan dan minuman bagi tamu. Nah, itu menurut kamus Oxford, The Advanced Learner Dictionary. Oke, yang berikutnya menurut SK Menparposter nomor KM 37 garis miring PW 340 atau MPPI tahun 86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Oke, yang berikutnya hotel secara umum. Hotel merupakan wadah yang menyediakan sarana tempat tinggal sementara atau akomodasi bagi umum, yaitu orang-orang yang datang dengan berbagai ragam tujuan, maksud, serta keperluan ke daerah di mana hotel itu berdomisili. Nah, itulah pengertian hotel menurut beberapa ahli. Oke. Berikutnya, apa saja departemen yang berada di dalam hotel? Yang pertama, front office atau yang kita kenal dengan istilah kantor depan. Apa saja isi daripada kantor depan? Yang pertama adalah resepsionis. Resepsionis adalah ruang kedatangan atau yang menangani tamu datang. Oke. Yang berikutnya reservation atau reservasi adalah petugas yang menangani pemesanan. Bellboy adalah pengantar tamu atau pembawa barang bawaan tamu. Housekeeping adalah bagian daripada tata geraha dan lain-lain. Masih banyak lagi petugas-petugas atau departemen khusus di dalam front office. Apa saja itu? Oke, yang kedua adalah back office. Back office adalah orang-orang yang bertugas di kantor bagian belakang. Bukan belakang maksudnya, tetapi orang yang bertugas khusus di dalam kantor untuk penanganan baik itu restoran maupun accounting, keuangan maupun HRD, Human Resource Department, personalia, laundry, dan lain-lain. Nah, itulah bagian-bagian khusus di bidang back office atau kantor belakang. Nah, secara gampangnya Bapak sudah berikan atau secara gamblang departemen apa yang secara umum yang ada di dalam dunia hotel. Sekali lagi Bapak ingatkan, yang pertama secara gampangnya kalian bisa hafal dengan cara kantor depan dan belakang, front office and back office. Oke. Nah, itulah departemen yang berada secara keseluruhan yang di dalam hotel. Oke. Oke, kita masuk ke materi ruang lingkup industri perhotelan. Nah, industri perhotelan di Indonesia merupakan salah satu kontributor devisa negara yang amat besar, terutama dalam kaitannya dengan pariwisata Indonesia. Khususnya di daerah kita Muara, sekarang pemerintah fokus untuk memajukan industri pariwisata, baik itu dunia perhotelan, baik itu dunia rumah makan, baik itu istilah kita food and beverage. Nah, itulah sekarang. Makanya Indonesia secara nasional merupakan pariwisata merupakan kontributor, sekali lagi Bapak sampaikan, kontributor devisa negara yang besar. Oke. Oleh karena itu, kita masuk ke bagian pengertian
Hotel. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Nah, itu dia. Nah, itulah keseluruhan penjelasan yang sudah Bapak berikan dan Bapak harapkan dari masing-masing penjelasan itu kalian sudah mendengarkan baik itu secara pelan-pelan dan kalian catat dengan cara mempause masing-masing daripada materi pembelajaran, baik itu mengenai pengertian industri, baik itu mengenai pengertian hotel, baik itu mengenai departemen dalam industri perhotelan, baik itu mengenai ruang lingkup industri perhotelan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran daring ini, oke, tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian khusus kelas 11 APH untuk pembelajaran kompetensi dasar 31 dan 41, yaitu yang pertama, jelaskan bagian departemen yang terdapat pada usaha perhotelan. Kedua, jelaskan pengertian hotel secara umum dan menurut SK Mempar Postel nomor KM 37 garis miring PW 340 garis miring MPPI tahun 86. Ketiga, Bapak harapkan seperti yang tadi Bapak jelaskan, tolong dicatat setiap daripada pengertian-pengertian yang Bapak telah bagikan melalui slide-slide video ini. Oke, khusus KD 31 dan 41. Tolong dicatat di dalam buku catatan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, Bapak ucapkan, Bapak ingatkan selalu always safety the first.